Oke student, kita bertemu lagi di channel Aling Suzuki. Kali ini saya mau bahas atau share mengenai relay ya. Nah, relay ini banyak sekali digunakan di kendaraan ya. Salah satunya adalah dipasang pada sistem penerangan ya. Coba kita perhatikan dua buah rangkaian ini ya. Rangkaian yang atas ini adalah rangkaian penerangan tanpa menggunakan relay ya. Jadi komponennya baterai, switch atau saklar, dan lampu. Dan yang bawah rangkaiannya adalah baterai, switch, kemudian di sini ditambahkan relay, dan baru lampu. Nah, nanti kita lihat perbedaan dari cara kerjanya ya. Sebelumnya saya bahas dulu masalah relay ini ya. Jadi relay ini adalah merupakan sebuah saklar elektromagnetik ya, dimana jika koil ini yang ada di dalam ini dialiri oleh arus listrik, maka pada koil ini akan timbul kemagnetan sehingga kontak yang ada pada relay ini ya itu akan tertarik atau menjadi on atau sebaliknya, tergantung pemanfaat relay itu sendiri ya. Oke, sekarang kita perhatikan ini ya, rangkaian yang atas ya. Silakan diperhatikan di switchnya, apa yang terjadi kalau lampu ini kita nyalakan atau saklarnya kita on kan ya. Kita ulang lagi ya. Pada saklar itu timbul percikan bunga api yang cukup besar ya tadi ya. Kita bandingkan dengan saklar yang ada di bawah ya. Perhatikan besarnya percikan bunga api. Nah, di sini ya, di saklar ini tadi percikan bunga apinya lebih kecil dibandingkan dengan percikan bunga api yang berada di rangkaian di atas tanpa relay. Nah, kenapa bisa demikian ya? Nah, kita perhatikan rangkaiannya bahwa lampu ini ya, arus listriknya langsung dari baterai kemudian kontak switch ya, dan lampu ya. Sedangkan rangkaian bawah ya, rangkaian lampunya itu tidak langsung arusnya dari switch ini, tapi dari kontak relay ini ya. Di kontak relay. Nah, sedangkan lampu ini ya, misalnya ini adalah lampu kepala pada kendaraan misalnya. Nah, ini arusnya cukup besar. Jadi saklar yang lewat arus listrik yang lewat saklar ini cukup besar sehingga percikannya juga besar. Akan tapi kalau di bagian bawah ini ya, rangkaian bawah ini arus yang ke lampu ini melalui kontak relay ya. Sedangkan switchnya sendiri itu untuk menggerakkan koil pada relay, di mana koil pada relay ini arusnya jauh lebih kecil daripada arus listrik yang ke lampu. Nah,
kita perhatikan cara kerjanya yang bagian bawah. Nah, saat saya on-kan, arus listrik mengalir dari baterai ke koil, terjadi magnet. Kemudian ini on ya, contohnya on, sehingga arus listrik dari baterai ke kontak relay dan baru ke lampu. Nah, oke, student, dari kedua bagian tadi bisa kita simpulkan bahwa dengan menggunakan relay ya, kita bisa meminimalisir ya percikan bunga api yang terjadi pada switch ya, sehingga switchnya ini akan lebih tahan lama atau lebih aman. Nah, itu catatan yang pertama. Jadi fungsi relay di sini ya sebagai pengaman agar switch atau saklar lebih awet. Yang kedua ya, dengan kita menggunakan relay ya, kalau di kendaraan, di mobil misalnya, penggunaan kabel dari lampu ke baterai ya, ke positif baterai itu akan lebih pendek, sehingga akan mengurangi hambatan listriknya, sehingga nyala lampunya akan lebih terang. Nah, jadi fungsi relay di sini ya, yang pertama tadi mengamankan relay atau memperpanjang atau memperawet usia memperpanjang usia dari switch ya. Kemudian yang kedua, dapat memaksimalkan arus listrik yang masuk ke beban. Dalam hal ini adalah lampu, sehingga lampunya akan lebih terang. Oke student, itu tadi pembahasan mengenai fungsi dan cara kerja dari relay ya. Semoga bermanfaat. See you.